Sekarang ini santri banyak yang joget-joget karena nyontohnya Balawi yang sering joget. Orang yang disebut sebagai walinya saja itu senangnya joget. Padahal menurut kita kiai-kiai Nusantara, orang joget itu nggak bisa jadi saksi nikah. Orang yang joget kakinya gerak-gerak begitu, badannya gerak-gerak, tidak bisa jadi saksi nikah. Tapi sekarang sudah biasa. Kenapa? Karena yang menjadi panutan dan tauladan bukan kiai-kiai Nusantara, tapi orang-orang Ba'lawi yang ngaku cucu Nabi tapi tidak terkonfirmasi. Karena dia sudah nyata bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kurang ajar. Ini bukan ilmiah tapi pembatalan ilmiah. Pembatalan ilmiah. Jadi ini memang sengaja dibongkar di up itu untuk membuat kegaduhan. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang ingin saya terangkan pada kesempatan malam hari ini mengenai adanya budaya-budaya yang dikira ini budaya kita, seperti megang kuburan, nyium makam, padahal itu bukan budaya kita. Bahkan itu budaya kafir, budaya Yahudi dan Nasrani. Maka jaga anak kita jangan sampai ikut nih golongan orang-orang yang suka nyiumin kuburan. Durhaka. Kita biarkan anak kita, keluarga kita, istri kita mengikuti kabib-kabib yang suka nyium makam itu, berarti kita membiarkan anak keluarga kita untuk mengikuti cara Yahudi dan cara Nasrani. Sudah jelas dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Lihat, cari kitab Ihya Ulumuddin. Saya ulangi lagi, innal massa wat taqbila lil masyahidi adatul yahudi wan nasara. Belum lagi menghadiri cerita-cerita khurafat, rantai emas dari langit, hujan susu, mi'raj 70 kali. Ini lihat di dalam kitab Hadhihi hiya as-sufiyyah fi hadramauta. Apa yang dikatakan ulama tentang cerita-cerita Ba'lawi? Inna hadhil qisasa kufrun bawahun la yajuzu i'tiqaduha wa la ar-riwayatu anha illa ala sabilit tahakkumi war raddi 'alaiha. Bahwa tidak boleh kita meyakini daripada kisah-kisah khurafat yang diceritakan oleh Ba'lawi itu. Saya ulangi lagi supaya satu-satu kalimatnya. Inna hadhil qisasa, bahwa sesungguhnya kisah-kisah Ba'lawi ini, karena kitab itu khusus menerangkan tentang kisah-kisah Ba'lawi. Kufrun bawahun, dia adalah kekufuran yang nyata. La yajuzu i'tiqaduha, tidak boleh meyakininya, cerita-cerita dusta dan cerita-cerita khurafat itu. Wala ar-riwayatu anha, dan tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Illa ala sabili tahakkum, kecuali atas dasar jalan menghina, meledek, awir raddi anha, atau kita menolak daripada adanya cerita-cerita itu. Boleh. Kalau kita menceritakan, oh ada orang menceritakan kakeknya bisa menurunkan rantai dari emas, itu kalau kita meriwayatkannya ala sabili tahakkum, meledek, ngerosting, boleh. Awir raddi anha, atau kita menolak bahwa ini adalah cerita dusta, boleh meriwayatkan seperti itu. Tapi kalau meriwayatkan saja, itu disebut oleh ulama itu kufrun bawahun, dia adalah kekufuran yang nyata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kiai dari mana sih mereka dapat cerita-cerita itu kalau memang dulunya nggak pernah terjadi? Cerita-cerita dusta, cerita-cerita palsu, dari mana mereka sampai bisa ngarang-ngarang kitab berjilid-jilid tentang cerita-cerita keramat-keramat palsu? Ibnul Jauzi kenal? Beliau mengarang sebuah kitab namanya Talbisu Iblis. Kitabnya apa namanya? Talbisu Iblis. Kata Ibnul Jauzi, inna iblisa qad labbasa qauman minal mutaakhirina fawada'u hikayatin li karamatil awliya'i li tashyidihim ala za'mihim amral qaumi fakashafallahu amrahum bi ulama'in naql. Saya agak lupa itu
apa namanya urutan yang sebenarnya, au kama qala Ibnul Jauzi, bahwa begini kata Ibnul Jauzi, inna iblis, bahwa sesungguhnya iblis, qad labbasa, dia telah menyelirukan, qauman minal mutaakhirin, satu golongan dari ulama-ulama sekarang, ulama-ulama belakangan, fawada'u, maka ulama-ulama ini yang telah diwahyukan oleh iblis ini, fawada'u hikayatin, maka dia membikin-bikin hikayat, membikin-bikin tentang cerita-cerita palsu. Untuk apa? Litasydidihim amral qaumi ala za'mihim, dia bertujuan agar menguatkan wali-wali yang dia kagumi itu, ala za'mihim, menurut pendapat dia. Itu para ulama menambahi kalimat itu dengan kalimat wal haqqu la yusyayyidu bil batil, sedangkan kebenaran itu tidak bisa dikuatkan dengan kebatilan. Jadi itu cerita-cerita palsu itu diwahyukan oleh iblis, diberikan ilham oleh iblis kepada orang agar bisa mengarang cerita-cerita palsu tentang keramat-keramat kakeknya yang tidak terjadi di masa hidupnya. Na'udzubillah. Nah, ini jadi harus kita jaga akidah anak-anak kita, jangan sampai terlepas dari akidah dan gaya Islam yang diajarkan oleh Wali Songo, kemudian mengikuti ajaran-ajaran baru, nyium-nyium kuburan adat Yahudi, jalan bareng-bareng begitu sambil megang-megang tangan ala orang-orang Syiah, joget-joget. Nah, sekarang ini santri banyak yang joget-joget karena nyontohnya Balawi yang sering joget. Orang yang disebut sebagai walinya saja itu senangnya joget. Padahal menurut kita kiai-kiai Nusantara, orang joget itu nggak bisa jadi saksi nikah. Orang yang joget kakinya gerak-gerak begitu, badannya gerak-gerak, tidak bisa jadi saksi nikah. Tapi sekarang sudah biasa. Kenapa? Karena yang menjadi panutan dan tauladan bukan kiai-kiai Nusantara, tapi orang-orang Ba'lawi yang ngaku cucu Nabi tapi tidak terkonfirmasi, karena dia sudah nyata bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat saya sampaikan. Dengarkan baik-baik. Pertama, orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fikihiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahwu itu harus tahu kaidah nahwu, harus sesuai kaidah nahwu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Tidak ada, gitu loh. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi, berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, muktamad sudah. Kalau membahas nahwu, oh ini pendapatnya Misbaweh, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya si Baweh keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh, enggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh, Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh, Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak ada ilmu ini, gitu loh. Paham ya? Udah jelas, ini udah jelas gitu loh. Udah jelas. Udah. Yang berikutnya, kita bandingkan orang kresek ini, paham deh? Orang-orang itu semuanya kita bandingkan dengan Syekh Yasin Al-Badangi.
dengan Syekh Nawawi Al-Badani, dengan yang baru-baru aja lah, Ki Hasim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Sidogiri, yang ada di sini Kiai As'ad Asem Bagus. Misalnya kita bandingkan aja, ini model begini, ini model begitu, milih di kamu, paham? Milih yang gundul pacul misalnya, atau milih orang ini, milih ya, Anda kan bisa melihat gitu, kualitas itu Anda bisa lihat. Ada apa bingung? Lu udah jelas, ini udah jelas ya, udah jelas. Oke. Terus bagaimana sikap kita? Bagi orang berilmu nggak mau ngeladeni, Pak. Kenapa? Orang yang nggak punya ilmu itu tambah kurang ajar nanti kalau diladeni. Akhirnya Imam Syukri, kau itu di kuburannya katanya ngomong sama Imam Syukri begitu, nah ini kurang ajar ini. Etika ilmiah nggak ada begitu. Ini sudah kurang ajar ini. Kalau sudah ulama salaf tadi itu digitukan, ini sudah kurang ajar. Ini bukan ilmiah tapi pembatalan ilmiah. Pembatalan ilmiah. Paham? Jadi ini memang sengaja dibongkar, di up itu untuk membuat kegaduhan. Kalau pembatalan ilmiah ada apa dibahas ada di mana? Di medsos. Dodok dong. Dodok. Nanti dikumpulkan orang suruh ngelihat, loh ini tinju apa pembahasan ilmiah. Emangnya kalau diakui sama orang ente ini akan benar? Kalau ente membahas jantung, nanti pembahasan itu disaksikan oleh umum semuanya, antara profesor misalnya, bingung ini orang. Oh berarti profesor ini salah, ikuti ini. Ya tidak bisa gitu, nggak ngerti kok. Hasilnya kalau bahasa ilmiah baru ini keputusannya begitu. Ini membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah mereka ahli nasab? Enggak. Berbicara nasab, menyalahkan ahli nasab, oh, hebat enggak? Hebat enggak? Nah, karena itu hikmahnya munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang-orang baik sekarang, muncul orang baik. Bagi santri belajar bentar lagi akan keluar buku nerangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nanti kelihatan nanti bodohnya, kelihatan nanti bodohnya gitu. Itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus ngajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jawabannya sudah ada semuanya. Paham ya? Robitu alawiyah, Robitu alawiyah, Robitu alawiyah nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengikbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin.
yakin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang nisbat nasab sugeng nanti. Bukan nagib lagi. Apa ini? Kebodohan apa ini? Karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan, membuat kekisruhan, kegaduhan, sehingga Anda nggak akan berpikir korupsi, yang koruptor itu siapa sekarang. Anda nggak berpikir itu semuanya, nggak usah diladeni. Salahmu delok terus, cari pengajian-pengajian yang manfaat. Ono opo mau bicara ndak ada arahnya kok didengarkan itu loh, ada apa gitu loh. Udahlah, jangan terlalu terbuai dengan akhirnya yang dimunculkan. Nah, pencakokan nasab semua dibalawikan. Dengarkan baik-baik, siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diisbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Rabithah bahwa ini ada Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang memba'alikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lu katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek cilik dikasih serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ngajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Ada namanya. Dan dua keluarga. Lu sing nyata iki sopo? Lah banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tercatat kok di sini. Di Rabithah nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensyahidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Sing ba'alawi aku sopo? Saya nggak paham. Karena ini dagelan itu loh. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama ya sudah jelas kembalinya. Ada apa? Ya, kita ini punya ulama-ulama besar kok. Indonesia ini Pak, ulama-ulama itu hebat-hebat diakui sama dunia. Saya waktu ada di Siwun, waktu itu ada Akhi Hussein masuk perpustakaan, ada satu kitab khusus karangan ulama Indonesia yang dibaca di sana. Ada satu lemari khusus, semuanya kitab ulama Indonesia yang dibaca ada di sana. Hebat-hebat. Lah kok saiki diwala jahil murakkab. Ya opo? Ya jangan dong. Hah? Jangan, karena itu ini harus kita bongkar. Tapi tenang dulu, kita bahas secara ilmiah. Kamu semuanya harus belajar tentang
kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mau ngeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insyaallah biqudrotillah. Ya, jadi nggak usah bingung, ya. Tetap aja dalam yang ada sekarang ini, dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit, ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya, sebisanya. Nah, dengan begitu, dan saya boleh kritik ya, istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana, di Kalimantan guru, guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang dari tenok kiai, misalnya musikus dari kiai, pelawak dari kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang gitu loh Pak, nggak iso dadakan ngono dari kiai ngawur aja. Ya, mereka orang-orang yang sudah diakui dijadikan tokoh. Begitu juga Al-Habib. Karena itu Bian masih ingat kita Habib ya, masih ingat pakai ami fulan. Kalau sudah kelas tokoh panutan Al-Habib, Al-Habib fulan, yang lainnya ami.